Nama saya Nur Samsi DJ dari kelas 5I. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tentang konsep globalisasi. Oke, langsung saja ke materinya. Yang perlu kita ketahui bersama, apa sih globalisasi itu? Menurut para ahli, Soleh Sumarjan, globalisasi adalah suatu terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengatur kaidah-kaidah tertentu yang sama. Jadi, globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama yang lain. Oke. Next, selanjutnya adalah dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah sistem belajar mengajar tidak selalu tatap muka. Ya, kita ketahui bersama kita sedang dilanda COVID-19, di mana sistem belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan di sekolah maupun di kelas. Jadi salah satu dampak positif dari globalisasi ini yaitu adalah kecanggihan teknologi. Ya, kita ketahui bersama kita dapat menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain dengan menggunakan handphone atau laptop. Itu adalah salah satu dampak positif terhadap dunia pendidikan. Yang kedua adalah kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Kita ketahui bersama fasilitas internet dalam mencari informasi, menggali informasi itu sangat mudah dengan menggunakan internet. Yang ketiga adalah meningkatnya kualitas pendidik. Yang keempat adalah mendorong siswa untuk menciptakan karya yang inovatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek globalisasi. Yang pertama adalah aspek politik. Globalisasi politik adalah aspek globalisasi yang menyangkut pada sistem demokratisasi dan hak asasi manusia, identik dengan tingkat kekuasaan oleh penguasa. HAM menjadi satu isu utama dalam aspek ini, antara dengan adanya kebebasan pada manusia untuk bertindak, perlu adanya keseimbangan yang menghargai setiap perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh dari aspek politik dalam hal ini adalah mengenai misalnya karakteristik negara berkembang yang membatasi impor dan ekspor barang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mutlak untuk mengembangkan produk-produk lokal, seperti itu. Yang kedua adalah globalisasi aspek ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan perintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global, baik menyangkut pasokan, permintaan transportasi, tenaga kerja, bahan mentah, distribusi maupun pemasaran. Seperti itu, teman-teman. Tiga adalah globalisasi aspek agama. Globalisasi dalam kehidupan di dunia juga dapat menyentuh bagian yang sensitif dari kehidupan manusia. Bagian tersebut adalah agama, terutama yang berkaitan dengan norma dan makna agama secara utuh. Termasuk di dalamnya adalah penyebaran agama yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya adalah globalisasi aspek hukum. Globalisasi hukum adalah aspek dalam pengenalan terhadap kenegaraan di bidang hukum, sehingga dalam arti ini setiap negara dapat menemukan dan mengklaim sistem hukum nasional secara absolut. Artinya telah terjadi proses saling mempengaruhi antara sistem hukum tiap-tiap negara. Contoh nyata dalam aspek hukum adalah misalnya di Indonesia yang menganut tentang demokrasi. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada dasarnya adalah bagian daripada aspek hukum, lantaran penyebarluasan pengaruh Amerika Serikat terhadap negara-negara di seluruh dunia.
Yang terakhir adalah globalisasi sosial budaya. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi, kontak melalui media, menggantikan kontak fisik secara sarana utama komunikasi antar bangsa. Kebudayaan dalam ranah kehidupan aspek globalisasi ini memberi pengaruh besar terhadap kegiatan manusia. Contoh dalam aspek ini adalah yang dapat diberikan dalam globalisasi budaya, misalnya saja adalah pengenalan batik kain khas Indonesia, yang ternyata pada saat ini batik sudah dikenal di seluruh dunia dan banyak orang atau masyarakat bangga dengan menggunakan kain batik. Selanjutnya adalah saya di sini sangat menjelaskan ciri-ciri globalisasi. Ya, di sini salah satu ciri globalisasi adalah penyebaran komunikasi global, meningkatnya kompetensi manusia dan partisipasinya dalam politik global, munculnya pasar global, penyebaran budaya sekuler dan konsumeris di seluruh dunia, munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa global, meluasnya permintaan dan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi, dan jaringan antar kelompok yang menjadi cikal bakal masyarakat sipil global. Selanjutnya adalah dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertama adalah globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua adalah regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua adalah globalisasi dalam sosial budaya. Yang pertama adalah meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial, budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Oke, baiklah. Sekian pemaparan yang saya sampaikan terkait tentang aspek globalisasi. Jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.